Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan kali ini kami akan kabarkan bagi teman-teman honorer berita terbaru ya, menjelang pengumuman hasil dari seleksi kompetensi di tahap yang pertama. Informasi dari BKN dan juga informasi dari Kemendikbudristek yang disampaikan Dirjen GTK. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa dukung channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga ketika channel ini mengunggah informasi terbaru, teman-teman bisa langsung menyaksikan, mendapat pemberitahuan yang pertama. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Informasi ini yang pertama kami sampaikan dari Twitter Bapak Muhammad Ridwan @abiridwan2173. Beliau memposting ya sebuah cuitan di Twitter. Jika saya rapat dengan teman-teman GTK Kemendikbud, kira-kira ingin titip pesan apa untuk Pak Dr. Iwan Sahril atau Prof Nunuk Suryani? Siapa sih mereka? Loh, masa sih nggak kenal, orang penting, hehehe. Ini disampaikan oleh Pak Muhammad Ridwan terkait BKN menjelang pengumuman seleksi di tahap yang pertama ini melakukan rapat ya, koordinasi dengan Kemendikbudristek ya, tentunya dengan Dirjen GTK yang diwakili oleh Bapak Iwan Sahril dan juga Prof Nunuk Suryani. Nah, kemudian Twitter ini disambung dengan Twitter berikutnya. Banyak yang dibahas, semua potensi disimulasi, skenario didiskusikan. Usia pengabdian, serdik, passing grade, dan lain-lain. Masih ada nilai peserta yang belum diunggah ke sistem Kemendikbud oleh Proktor. Pesan dan salam teman-teman sudah saya sampaikan. Why I care? Karena mertua saya juga guru, hehehe. Ini mengomentari dari postingan yang sebelumnya ya, postingan dari Bapak Muhammad Ridwan, kemudian dikomentari dengan cuitan seperti ini. Jadi dari rapat BKN ya, kemudian dengan Kemendikbudristek. Jadi untuk P3 guru ini karena memang pelaksanaannya dilakukan oleh Kemendikbudristek, akan tetapi BKN sebagai Panselnes juga memiliki kepentingan di sana, ataupun penanggung jawab atau pelaksanaannya tentu tanggung jawab terbesar ada di Panselnes, yaitu BKN ya. Nah, ada skenario seperti usia, maksudnya usia di sini adalah afirmasi untuk usia, pengabdian, kemudian sertifikat pendidik, passing grade ya. Apakah ada kemungkinan penurunan passing grade dan lain sebagainya. Nah, ini telah dilakukan rapat koordinasi antara BKN dan juga Kemendikbudristek. Kemudian, nah ini cuitan terbaru beliau. Tidak perlu menunggu sesuatu yang tidak pasti. Ini seperti biasanya ya, gaya dari Bapak Muhammad Ridwan ya. Dan setiap untuk kejutan esok hari, dan bersiap ya untuk kejutan esok hari ya. Kejutan maksudnya adalah kejutan nantinya di pengumuman hasil ya. Semua sudah dihitung, ditimbang, kembali perubahan itu hal pasti. Mari kita terima sebagai makhluk religi. Tiada yang sempurna di dunia ini. Segemas apapun saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, ini seperti ada kontradiksi di sini ya. Kalau dari kalimat awal, tidak perlu menunggu sesuatu yang tidak pasti dan bersiap untuk kejutan esok hari ya. Jadi seperti yang pertama itu Bapak Muhammad Ridwan menginformasikan bahwa nantinya ada kejutan di esok hari ya. Tetapi dua kalimat terakhir beliau ya, mari kita terima sebagai makhluk religi, tiada yang sempurna di dunia ini, segemas apapun saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini maksudnya seperti apa ya, nanti kita tunggu kejutan ya, kejutan yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Ridwan ya, kejutan di esok hari, ketika hari pengumuman hasil seleksi di tahap yang pertama ya. Semoga nanti memang ada perubahan kebijakan, terutama di passing grade, apakah ada penurunan passing grade ataupun nanti ada tambahan afirmasi dari Kemenpan RB ya, atau Kemendikbudristek ya, sehingga nanti guru-guru bisa mencapai passing grade dan bisa menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini.
Ini informasi dari BKN. Kemudian dari Dirjen GTK ya, Dirjen GTK memposting ya lewat Instagram ya, dirjen.gtk.kemendikbud, memposting beberapa informasi. Kata Mas Menteri tentang pelaksanaan seleksi P3K guru, seleksi guru P3K. Kepada para guru honorer yang usianya di atas 35 tahun, pemerintah memberikan nilai afirmasi sebesar 15% sebagai bentuk penghargaan kepada mereka karena telah mengabdi sebagai guru selama bertahun-tahun ya. Nah, ini dikomentari ya oleh salah satu di sini ya, Ar-Rahman Taufik ya. Sebenarnya P3K emang buat guru yang tidak bisa daftar CPNS. Mari kita revert tahun belakang ya. Maksudnya pemahaman kita bahwa P3K ini adalah untuk melakukan sebuah penghargaan ya bagi guru-guru honorer yang tidak bisa mendaftar CPNS karena usianya di atas 35 tahun, karena kebijakannya usia 35 tahun adalah batas usia untuk pendaftaran CPNS. Nah, P3K itu sebenarnya adalah sebuah penghormatan bagi guru-guru honorer di atas 35 tahun yang nantinya bisa menjadi ASN P3K. Tapi memang prakteknya Kemendikbudristek memang menaikkan nilai passing grade ya, sehingga banyak guru yang tidak mencapai PG itu. Bahkan sangat rendah persentase dari guru yang lolos ya. Kemudian dengan adanya program ini masih dari Dirjen GTK, pemerintah membantu Bapak Ibu guru honorer yang telah mengabdi di sekolahnya selama bertahun-tahun dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS. Ini seperti yang saya kabarkan di keterangan gambar yang pertama. Kemudian untuk postingan berikutnya, bagi peserta yang belum lulus, Mendikbudristek mengingatkan bahwa peserta diberikan kesempatan untuk mengikuti tes sebanyak 3 kali. Memang benar ya, 3 kali bagi guru-guru honorer yang tidak bisa mencapai passing grade di tahap yang pertama. Akan tetapi ketika memang passing grade-nya terlalu tinggi dan soalnya memang soal-soal HOTS ya, kebanyakan ada yang mengatakan dari teman-teman yang ikut seleksi, bahkan itu seperti soal-soal PBG ya, yang memang di situ disusun oleh para dosen-dosen ya dari sejumlah universitas ya, atau dari akademisi pendidikan. Kemudian di postingan yang terakhir, kami Kemendikbudristek memiliki program guru belajar dan guru berbagi khusus Seri Belajar Mandiri Guru ASN P3K. Bapak Ibu bisa memanfaatkan program ini agar bisa mempersiapkan diri mengikuti seleksi kembali. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi kepada calon pendaftar ASN P3K yang terdiri dari materi, perangkat, latihan soal, community learning, serta tryout. Itu memang sudah diikuti ya oleh banyak guru-guru honorer, akan tetapi memang tryout ya, ini dari testimoni guru-guru yang mengikuti di seleksi yang pertama, memang dari modul kemudian tryout itu berbeda, sangat berbeda jauh dengan soal yang muncul di seleksi kompetensi di tahap yang pertama. Nah, ini informasi terakhir dari Kemendikbudristek. Belum ada kebijakan penambahan afirmasi ya, ataupun hal-hal yang memang berpihak kepada honorer. Nah, semoga memang ada kejutan ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan di hari esok. Semoga nanti ada kabar baik bagi khususnya untuk guru-guru honorer ya. Nah, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.